Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे। खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुल। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो उसको पता है ये कह ना सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। जाने कौन कौन से दिन वो तुमको याद दिलाए। प्यार को चाहे भूल भी जाए तारीखें न भुलाए। दिल में तुम्हारा नाम Wow. है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो I'm not listening जाए। to कुछ ही you. दिन में नजरें इनकी इधर उधर I'm मंडे। not listening सिर्फ to you. प्यार से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with तुम her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? Okay, that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen. Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sahabat tutor masih tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah manajemen kali ini. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, di mana topik ini merupakan tahap akhir dari kegiatan di dalam manajemen sebuah organisasi, di mana hampir semua teori mengatakan ini merupakan tahapan yang terakhir setelah kita melakukan berbagai macam fungsi manajemen, baik itu dari perencanaan, baik itu dari pengorganisasiannya, baik itu dari segi pelaksanaannya, dan kali ini kita akan menuju ke tahap akhir, di mana kita sesudah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Oke, sahabat tutor, apa itu tahap akhirnya? Marilah kita bahas, kita diskusi. Sahabat tutor fokus terhadap penyampaian saya kali ini. Oke, sahabat tutor, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada hari ini, pagi yang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan basmalah sebelum kita memulai mata kuliah kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya pengendalian. Pengendalian merupakan tahap akhir di dalam fungsi-fungsi dari yang namanya manajemen itu sendiri, sahabat tutor. Di mana kita harus dapat mengawasi
atau mengendalikan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, segala sesuatu yang sudah kita identifikasikan, kita organisasikan, lalu kita laksanakan. Nah, setelah itu kita harus dapat mengawasinya, bahwasanya semua yang direncanakan harus sesuai dengan yang kita kendalikan dan lalu kita evaluasikan. Kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian. Pokok pembahasan itu yaitu pengendalian keuangan, manajemen rantai nilai, dan manajemen operasi. Kemudian kita membahas dengan manajemen kualitas total. Apa sih konsep dari pengendalian itu, sahabat tutor? Pengendalian merupakan suatu usaha yang sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah kita tetapkan sebelumnya, terus menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif, efisien, dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jadi sudah jelas sahabat tutor bahwasanya pengendalian ini adalah untuk membandingkan, untuk mempertimbangkan, dan untuk mengkoreksi atau mengukur seberapa jauh terjadinya penyimpangan antara standar yang sudah kita tetapkan dengan pelaksanaan yang sedang terjadi. Ini adalah jelas konsep dari pengendalian itu. Semua dilakukan tentunya dengan cara yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Kenapa pengendalian ini perlu kita lakukan? Ya, karena untuk memaksimalkan yang namanya efisiensi dan produktivitas organisasi. Nah, kalau kita tidak melaksanakan pengendalian, maka tujuan perusahaan itu akan sulit dicapai, dan juga pengendalian ini dilakukan untuk selalu mengevaluasi, selalu mengawasi kinerja dari karyawan kita. Oke, jadi sangat penting ya sahabat tutor pengendalian ini, karena pengendalian ini tentunya tolak ukur untuk sejauh mana pelaksanaan itu dilakukan secara efisien atau tidak, secara efektif atau tidak. Dan tentunya juga untuk mengukur kinerja dari organisasi kita atau perusahaan kita. Namun apa yang dimaksud dengan pengendalian keuangan? Pengendalian keuangan adalah pengendalian yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, sahabat tutor. Bagaimana tentang pemasukan dan pengeluaran dana, biaya-biaya perusahaan yang sudah kita anggarkan. Jadi pengendalian keuangan juga merupakan suatu upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Karena pengendalian keuangan ini merupakan tahap di mana rencana keuangan yang sudah diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik, proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Jadi pengendalian keuangan ini kita harus dapat apa dana yang sudah kita keluarkan dan apa manfaat yang kita dapat, apa benefit dari itu. Jadi segala sesuatu keputusan yang kita ambil di dalam pelaksanaan dari perusahaan itu harus ada yang namanya benefit, ada manfaat yang kita raih. Maka dari itu perlunya setiap dana ataupun uang yang sudah kita investasikan, tentunya selalu ada perubahan terhadap organisasi kita. Maka perlu sekali yang namanya pengawasan dan pengendalian itu, sahabat tutor, agar harapan yang kita harapkan di dalam investasi yang kita berikan itu harus dapat tercapaikan, sehingga
track proyek yang kita lakukan atau track investasi yang kita berikan di dalam perusahaan itu sesuai yang kita harapkan. Sahabat tutor, di dalam pengendalian juga kita mempelajari tentang derajat. Derajat pengendalian ini yang tepat harus ditentukan. Jadi maksudnya adalah kita membuat batasan-batasan atau standar-standar dalam pengendalian. Sehingga derajat pengendalian itu dapat kita raih secara optimum, di mana upaya yang harus kita lakukan sehingga kreativitas dan motivasi organisasi itu muncul. Tetapi di lain pihak, koordinasi dalam organisasi dapat dilakukan. Jadi tentunya dengan adanya pengendalian itu akan menimbulkan yang namanya kreativitas dan motivasi kita, sehingga kita mempunyai target dalam bekerja, sahabat tutor. Tidak hanya bekerja tanpa arah, bekerja dengan berjalan seperti biasa, tetapi ada kreativitas di situ. Nah, dengan ada kreativitas dan motivasi itu, tentunya kita akan selalu berkoordinasi dengan teman kerja kita, dengan departemen atau bagian-bagian yang lain. Ini sangat perlu dilakukan. Yang namanya derajat pengendalian itu adalah standar atau tantangan yang harus kita capai di dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi itu sendiri. Kemudian tipe-tipe dalam pengendalian adalah sahabat tutor. Pertama yaitu pengendalian dalam pendahuluan. Jadi di mana kita mendeteksi penyimpangan dari standar yang telah kita tentukan dan kemungkinan perbaikan yang harus kita lakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tersebut diselesaikan. Jadi tahap pendahuluan ini kita harus dapat mempunyai suatu alat atau mempunyai insting untuk mendeteksi kira-kira penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ketika nanti dilakukan kegiatan organisasi itu sendiri. Dan di situ pun juga kita sudah mencari solusi ataupun perbaikan terhadap hal-hal penyimpangan jika itu terjadi dalam pelaksanaannya. Itu disebut dengan pengawasan pendahuluan. Kemudian pengendalian dalam concurrent. Nah, jadi pengendalian ini di mana suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi jika ada sesuatu fraud ataupun suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, itu nantinya kita akan membahas sejauh mana efek atau impact dari hambatan itu sendiri, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan perusahaan ini atau organisasi ini ataupun tidak, ataupun kita bisa yang namanya melakukan perbaikan. Nah, jadi ini adalah di mana tahap impact yang sangat begitu besar jika terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan yang bahkan dapat merugikan perusahaan kita. Kemudian ada namanya pengendalian umpan balik. Pengendalian ini adalah mengevaluasi hasil-hasil yang sudah terjadi. Jadi semua kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan itu akan dievaluasi sahabat tutor. Di mana pengendalian umpan balik ini dilakukan ketika kegiatan perusahaan itu sudah selesai dilaksanakan. Karena jika belum selesai dilaksanakan, maka kita tidak akan sulit sekali mengevaluasi seluruh kejadian itu secara utuh. Jadi pengendalian umpan balik ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan ataupun pelaksanaan organisasi itu sudah selesai dilakukan. Baik sahabat tutor, di dalam hal pengendalian tentunya juga kita akan membahas bagaimana desain sistem pengendalian dan bagaimana metode dari pengendalian itu sendiri. Jadi desain dalam sistem pengendalian itu dimulai dari pengamatan. Kita memulai pengendalian justru dari penglihatan kita, mengamati, dan setelah itu baru kita identifikasi sehingga itu dapat memacu perubahan yang berdampak terhadap karakteristik lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan. Jadi tentunya sebelum kita melakukan
pengendalian, tentu kita harus melakukan namanya pengamatan sebelum agar kita mendapatkan informasi-informasi yang relevan. Setelah kita dapat informasi yang relevan, maka baru kita identifikasikan sehingga apa hal-hal yang harus kita rubah agar dapat merubah karakter lingkungan perusahaan kita itu sesuai dengan hal yang ingin kita harapkan. Jadi untuk mendesain sistem pengendalian itu kita harus melakukan beberapa macam strategi sahabat tutor. Jadi strategi yang harus kita lakukan yaitu adanya proses sumbang saran, memberikan saran secara informal untuk tiba pada keadaan masa depan yang diinginkan bagi organisasi. Jadi adalah kita memberikan saran hal-hal yang perlu kita rubah di masa yang akan datang sesuai dengan pengamatan dan identifikasi kita. Jadi setiap kita melakukan desain sistem informasi, tentunya kita harus dapat memberikan hasil dari pengamatan kita tadi. Maka diperlukan saran-saran yang membangun, yang dapat merubah organisasi dan lingkungan organisasi itu sehingga organisasi itu akan dapat mencapai tujuannya. Jadi dalam sistem pengendalian strategis itu ada meliputi dari hasil kerja yang sudah dicapai, itu prestasi kunci, kemudian baru pemberian saran. Jadi kita harus lihat dulu hasil dari kerjanya, sehingga kita bisa baru memberikan saran-saran apa yang sifatnya untuk memperbaiki dari hasil kerja yang sudah dicapai. Kemudian metode. Bagaimana metode pengendalian itu? Metode pengendalian itu ada yang non kuantitatif dan ada kuantitatif. Non kuantitatif itu metode pengawasan dengan pengawasan secara menyeluruh tanpa menggunakan angka-angka, yaitu melalui pengamatan, ya, melalui yang namanya pengidentifikasian dengan cara wawancara misalnya. Itu adalah metode-metode tanpa menggunakan angka-angka. Lalu ada namanya metode pengawasan dengan menggunakan angka-angka yang disebut dengan kuantitatif. Jadi kita memerlukan data yang real, data-data yang dihasilkan dari hasil pergerakan dalam organisasi itu sendiri. Sehingga angka-angka dan laporan-laporan yang diberikan dari organisasi kepada bagian pengendalian itu akan dapat ditelaah, diidentifikasi, divalidasi, serta diperiksa sehingga setelah dapat titik atau poin yang ingin hasil dari pengendalian itu, maka baru kita memberikan advice kepada organisasi, kepada departemen yang kita periksa atau kita awasi, sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan yang baik untuk kedepannya seperti apa. Sehingga pencapaian terhadap tujuan organisasi itu akan tercapai dengan maksimal, sahabat tutor semua. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana sih pengawasannya efektif dan apa saja sih hal-hal atau hambatan-hambatan dalam pengawasan itu sendiri. Pengawasan efektif itu harus disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi. Karena tanpa perencanaan, maka kita tidak akan tahu sejauh mana hal yang kita lakukan, pengawasan yang kita lakukan dapat efektif atau tidak. Karena tolak ukur standarnya, jika melebihi dari standar, maka itu adalah sangat efektif sekali. Jika di bawah standar yang sudah kita tetapkan, maka pelaksanaan organisasi itu kurang efektif. Maka perlu adanya perencanaan. Kemudian harus disesuaikan dengan manajer atau disesuaikan dengan harapan dan misi dari pimpinan kita. Nah, jadi tanpa ada tujuan dalam suatu pengawasan, maka itu tidak akan mendapatkan yang namanya pengawasan yang efektif. Kemudian dari segi ekonomi, tentunya hal ini memberikan dampak perubahan terhadap laba atau rugi perusahaan kita, memberikan kemajuan secara menyeluruh, dan kemudian memberikan tentunya efisiensi dalam segi biaya, sahabat tutor. Jadi pengawasan itu juga memberikan penghematan-penghematan atas alokasi-alokasi biaya yang sudah direncanakan. Kemudian pengawasan efektif itu harus akurat. Informasi yang diberikan harus
harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kelima itu adalah tepat waktu. Jadi pengawasan itu juga harus melihat efektivitas dalam manajemen waktu. Jadi jika tidak tepat waktu, jika ada keterlambatan, itu juga tidak memberikan satu impact yang efektif, pelaksanaan yang kurang efektif. Kemudian adanya fleksibilitas. Fleksibilitas pengawasan itu harus sesuai dengan keadaan, harus bisa beradaptasi dengan perubahan, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan di dalam pengawasan itu harus fleksibel sesuai dengan kenyataan. Kemudian harus objektif dan dapat dipahami. Di sini adalah perlunya kita memahami satu masalah, harus dapat kita terjun di dalam sumber masalah itu sendiri sehingga kita dapat mengambil keputusan yang objektif. Kemudian kita harus dapat mengarah kepada perbaikan. Jadi maksudnya bagaimana kita mengkomunikasikan hasil dari pengawasan ini kepada orang yang kita awasi, kepada departemen yang kita awasi, sehingga kita bisa mengarahkan, mengkomunikasikan hasil pengawasan ini menjadi satu perbaikan ke depannya nanti. Jadi ini adalah fungsi dari bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang yang sedang kita awasi. Kemudian kita harus fokus pada titik strategis. Jadi pengawasan itu harus fokus kepada perubahan secara menyeluruh, tidak hanya perbagian-perbagian saja. Karena pengawasan adalah fungsinya adalah mengawasi keseluruhan dari departemen dalam organisasi, sehingga kita bisa memberikan impact terhadap tujuan organisasi secara menyeluruh. Namun tentunya dalam pengawasan ini adanya hambatan-hambatan, yaitu seperti alasan terjadinya hambatan itu sendiri, seperti adanya suatu perubahan yang ingin kita capaikan sehingga mereka agak canggung ataupun agak antipati dengan perubahan-perubahan. Karena bagaimanapun setiap pengawasan itu selalu akan memberikan perubahan, maka selalu ada nama perlawanan. Karena untuk merubah sesuatu keadaan atau merubah suatu kegiatan organisasi itu tidak mudah, sahabat tutor, karena kebiasaan yang sudah mereka lakukan itu bertahun-tahun. Jadi perlunya kita melakukan komunikasi yang baik sehingga alasan-alasan perlawanan itu atau alasan-alasan tidak ingin dilakukan pengawasan itu bisa kita minimalisasikan sehingga tidak terjadi namanya penyimpangan-penyimpangan yang terlalu jauh sehingga yang akan memberikan impact terhadap perusahaan ataupun organisasi kita. Terus bagaimana kita mengatasi perlawanan terhadap pengendalian itu sendiri atau pengawasan itu? Tentunya dengan cara komunikasi yang bagus, memberikan saran yang tepat, memberikan motivasi yang baik bahwasanya ini adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Ini merupakan tujuan bersama karena bagaimanapun pencapaian organisasi adalah pencapaian untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik perusahaan maupun karyawan yang bekerja dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian sahabat tutor, kita juga membahas bagaimana manajemen rantai nilai dan manajemen operasi. Manajemen rantai nilai atau value chain management ini merupakan suatu proses dan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai kepada konsumen. Manajemen operasi berkaitan dengan supaya transformasi input yang menjadi output. Jadi kalau bicara dengan manajemen rantai nilai ini ada tujuan untuk supaya kita dekat dengan konsumen. Kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat dan tepat. Jadi adanya interaksi kita antara produsen dan konsumen. Jadi perlunya kita manajemen rantai nilai yang efektif dan efisien sehingga kita bisa memproduksi barang-barang atau memproduksi kebutuhan konsumen itu dengan cepat dan tepat. Kemudian manajemen operasi itu berkaitan kali dengan bagaimana upaya dari transformasi input menjadi output. Bagaimana barang atau produksi yang kita sudah
bahan baku yang sudah kita proses produksi menjadi bahan jadi yang dapat diterima oleh konsumen atau oleh masyarakat. Jadi sistem manajemen operasi itu ada dua, yaitu model manajemen operasi dan operasi pada produksi barang dan jasa. Jadi kalau manajemen operasi itu lebih kepada schedule-nya, inputnya, bagaimana kita mau menggerakkan terhadap hasil dari input tadi sehingga kita konversikan menjadi output. Di mana nantinya kita akan menghasilkan atau menciptakan satu produksi barang dan jasa yang lebih berkualitas. Ketika kita bicara barang dan jasa yang lebih berkualitas, maka perlu kita pahami dengan yang namanya manajemen kualitas. Apa itu manajemen kualitas? Bagaimana konsepnya? Manajemen kualitas merupakan suatu cara untuk meningkatkan performa secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Jadi manajemen kualitas ini adalah performa yang harus terus ditingkatkan dari karyawan kita. Baik itu dari karyawan yang level bawah, menengah maupun karyawan yang level menengah ke atas. Jadi karena level atas pun juga akan memberikan satu performa yang meningkat. Bagaimana kita menggunakan semua sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu, kita comparekan dengan modal yang tersedia sehingga itu dapat menghasilkan sesuatu barang yang berkualitas. Ketika barang yang kita hasilkan itu berkualitas dan jasa kita jasa yang berkualitas, maka manajemen kualitas kita itu tercapai. Itu akan otomatis meningkatkan seluruh SDM kita yang ada dalam organisasi itu menjadi lebih berkualitas. Jadi kualitas suatu manajemen atau kualitas suatu organisasi dalam sumber daya manusia itu dapat dilihat dari bagaimana kinerja setiap level karyawan yang bekerja itu secara terencana atau tidak. Sehingga untuk melihat hasil kualitas dari seorang SDM kita itu dapat dilihat dari barang atau produksi yang telah dihasilkan. Jadi itulah tolak ukur kita. Selain kita melihat dari SDM kita dan cara kerja mereka, metode kerja kita, juga kita bisa melihat dari barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian bagaimana kita mengendalikan kualitas ini? Mengendalikan kualitas ini tentunya dari semua level, sahabat tutor. Baik itu dari level bawahan, level atasan, atau supervisor, ataupun manajer. Di mana kita harus dapat mengarahkan bagaimana tujuan perusahaan secara menyeluruh itu dapat dipahami dengan baik oleh bawahan kita ataupun karyawan-karyawan level bawah, agar mereka memahami tujuan di perusahaan itu secara menyeluruh. Tidak hanya mereka tahu kerja mereka saja, tapi tahu kemana arah kerja yang mereka lakukan sekarang ini. Adapun pengendalian kualitas itu ada juga pengendalian kualitas tradisional, di mana pengendalian kualitas tradisional ini adalah inspeksi terhadap produk ketika produk tersebut telah selesai dibuat. Jadi ini seharusnya, sahabat tutor, pengendalian kualitas itu dilakukan sebelum proses produksi dilakukan, bahkan sedang dilakukan, maupun sudah dilakukan. Jadi itu yang namanya pengendalian kualitas yang sebenarnya. Tapi kalau secara tradisional, ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk itu selesai dibuat. Ini adalah salah satu pengawasan yang kurang efektif. Itu adalah pengawasan secara tradisional. Karena percuma, sahabat tutor, ketika kita melakukan pengawasan atau inspeksi itu setelah produk itu dibuat. Karena kenapa? Karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk menghasilkan produk itu. Nah, jadi pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang kita lakukan sebelum, sedang dilakukan, maupun sudah dilakukan. Jadi adanya pengawasan untuk mengendalikan yang namanya biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Kemudian, sahabat tutor, kita juga melakukan namanya manajemen kualitas total. Seperti saya bilang tadi ya, sahabat tutor, kita melakukan
pengawasan itu harus secara menyeluruh. Jadi kita harus punya komitmen strategis terhadap kualitas, berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi kualitas total itu adanya kualitas yang berfokus pada kepuasan pelanggan kita, juga melakukan peningkatan terhadap level kinerja karyawan kita setiap levelnya, dan selalu kita lakukan perbaikan secara terus-menerus. Sehingga tujuan perusahaan akan tercapai, cara pekerjaan yang kita lakukan itu akan tercapai secara efektif maupun efisien secara biaya. Kemudian manajemen kualitas total ini terdiri beberapa elemen. Pertama, adanya komitmen strategis, itu perencanaan ataupun yang namanya strategi di dalam melakukan kegiatan itu nantinya. Kemudian kita melibatkan seluruh karyawan, baik itu karyawan level bawah maupun level menengah. Lalu kita penggunaan teknologi yang tepat, yang sesuai dengan produk yang akan kita hasilkan atau yang sesuai kita butuhkan. Kemudian bahan baku yang tepat, bahan baku yang dengan biaya yang oke, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian kita melakukan dengan metode kerja yang baik. Metode kerja yang sesuai dengan rencana yang kita lakukan, metode kerja yang efektif dan efisien. Sahabat tutor, kali ini kita akan berdiskusi tentang pengendalian, di mana sahabat tutor di sini harus dapat menjelaskan tipe-tipe pengendalian sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, dan bagaimana sahabat tutor harus bisa menjelaskan tipe-tipe pengendalian ini sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari dan sesuai dengan pemikiran dan pemahaman sahabat tutor itu sendiri. Di sini tipe-tipe pengendalian ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau sahabat tutor menyimak penjelasan saya, video saya dari awal sampai akhir ini, sahabat tutor bisa melihat dari materi inisiasi kita di slide 5, yaitu tentang tipe-tipe pengendalian. Itu ada pengendalian pendahuluan, ya sahabat tutor, adanya pengendalian concurrent, ya, pengendalian concurrent, dan ada pengendalian umpan balik. Nah, di sini sahabat tutor bisa melihat ataupun standar untuk sahabat tutor menjelaskan tipe-tipe pengendalian itu sendiri. Jadi sahabat tutor, saya harap sahabat tutor bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik, bisa menjelaskan diskusi ini sesuai dengan pemahaman sahabat tutor. Jangan melakukan namanya plagiat, jangan melakukan namanya textbook, atau mengcopy paste bacaan di buku, ataupun mengcopy paste di website ataupun media online. Usahakan sahabat tutor boleh mengambil referensi dari media online, tetapi jawablah pertanyaan ini dengan bahasa sahabat tutor sendiri, karena saya sangat menghargai apapun pendapat sahabat tutor, di mana pendapat sahabat tutor itu mencerminkan originalitas jawaban sahabat tutor, mencerminkan seberapa jauh sahabat tutor memahami materi ini dengan baik. Baiklah sahabat tutor, kita akhiri pertemuan kita di sesi kelima kali ini. Terima kasih sekali atas perhatian sahabat tutor semuanya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat tutor. Sampai jumpa kembali. Be smart and be creative. सोचती है ज्यादा, कम वो समझती है।